Ini kan sebenarnya kita ingin mekanisme pasar terjadi dengan baik di sistem keuangan Indonesia dan juga hubungannya dengan stabilitas makro kita secara eksternal. Saat ini kita sudah menikmati itu, khususnya bagaimana kita melihat current account defisit kita justru berubah menjadi current account surplus. Nah, tentunya ini tidak terlepas dari kinerja dari transformasi ekonomi kita, terutamanya di sektor manufaktur, di mana kita berhasil memulai melakukan hilirisasi dengan kuat. Nah, salah satu hilirisasi yang kuat ini datangnya adalah dari hasil sumber daya alam. Nah, inilah kemudian bagaimana kita ingin memastikan bahwa mekanisme pasar itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita ingin melihat bahwa apa yang sudah kita hasilkan dari hilirisasi ini dan juga transformasi ekonomi secara keseluruhan itu semakin tercermin di dalam likuiditas falas yang ada di Indonesia secara domestik. Inilah yang kemudian menjadi dasar kenapa pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia dan juga dikoordinir oleh Kemenko Perekonomian, kita melihat bahwa kita perlu mendorong terjadinya mekanisme pasar yang semakin baik, khususnya dalam hal ketersediaan likuiditas falas di dalam negeri sebagai hasil dari transformasi ekonomi yang sudah kita lakukan. Nah, dalam hal ini kita sangat mengerti bagaimana caranya pasar itu bekerja sehingga kita pastikan bahwa insentif mekanisme yang terlibat di dalam kebijakan ini memang semuanya di honor, the respect. Yaitu pertama kita tahu bahwa kita membutuhkan insentif mekanisme yang pertama memastikan bahwa ketika dia ada di sistem keuangan Indonesia, dia juga akan mendapatkan reward yang cukup, yang accordingly sesuai dengan pasar. Makanya ini kita lakukan dengan kolaborasi yang kuat dengan Bank Indonesia dan juga sistem perbankan Indonesia. Bagaimana ketika dia masuk ke dalam DHE yang wajib masuk ke rekening khusus, lalu 30%-nya dia wajib untuk ditahan selama 3 bulan, khususnya untuk nilai PPE atau pemberitahuan ekspor yang 250.000 US dollar ke atas. Ini masuk ke bisa masuk ke instrumen yang sudah kita siapkan dan dia akan mendapatkan insentif yang setara dengan pasar. Jadi dia tidak akan terbebani, justru dia masuk ke dalam sistem ini dan akan diberikan tingkat suku bunga yang sesuai dengan pasar dan bahkan dalam hal ini kita juga seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ineke bahwa kita juga akan memberikan insentif perpajakan. Ini yang kita harapkan akan mendorong semakin nyamannya pemilik dari devisa ini untuk bisa kita circulate lebih banyak di pasar keuangan domestik untuk kemudian bisa mendorong lagi, menciptakan lagi aktivitas di sektor real yang lebih kuat. Jadi itu tujuannya. Baik, seberapa besar target pendapatan negara yang bisa kita dapatkan dengan adanya aturan ini? Ini sebenarnya bukan tingkat pendapatan negara. Tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa ini adalah terkait dengan likuiditas falas di dalam negeri. Nah, lalu lintas devisa yang kita anut ini adalah jelas lalu lintas devisa yang bebas. Ini sesuai dengan undang-undang, baik itu di undang-undang tentang devisa maupun undang-undang sektor keuangan yang baru saja kita selesaikan kemarin dan diundangkan mulai bulan Januari. Nah, lebih kepada ke sana, bukan masalah penerimaan negara, karena ini lebih kepada kita memastikan lebih banyaknya likuiditas falas yang terjadi di pasar domestik, tetapi sesuai dengan mekanisme pasar, di mana likuiditas falas yang masuk, yang kita undang masuk di pasar domestik ini mendapatkan insentif, mendapatkan tingkat pengembalian, tingkat return yang sesuai dengan mekanisme pasar. Baik, tapi dengan adanya insentif ini, apakah ini artinya pendapatan negara juga bisa berkurang karena memang pajak yang mungkin tidak perlu dibayarkan sama sekali kalau penempatan lebih dari 6 bulan? Lagi-lagi bukan fokusnya di sana, karena kan kita berbicara tentang likuiditas yang ingin kita tambah. Kalau tadinya likuiditasnya tidak bertambah kan toh
tetap penerimaan negaranya juga tidak terjadi. Jadi ini lagi-lagi fokusnya bukan di sana. Ini adalah dalam hal kita ingin memastikan bahwa mekanisme pasar itu terjadi dengan sebaik-baiknya, sehingga walaupun kita mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Satu adalah melalui pelaporan dengan masuk ke rekening khusus, itu wajib untuk semua devisa hasil ekspor. Lalu khusus untuk PP 36 ini untuk mengatur bahwa selain dia wajib masuk ke rekening khusus, dia juga kalau nilai ekspornya untuk setiap bill dari ekspornya itu nilainya 250.000 US dollar ke atas, artinya kita memberikan pemihakan terhadap eksportir yang UMKM, jadi tidak perlu masuk. Tetapi kalau 250.000 ke atas, dia wajib melakukan retensi. Retensinya pun tidak 100%, tetapi cukup 30% dari nilai pemberitahuan ekspor tersebut. Lalu kemudian ditahan selama 3 bulan dan akan diberikan suku bunga yang kompetitif, dan bahkan ditambah juga dengan insentif perpajakan 1 bulan, 3 bulan. Kalau dia makin lama dia akan mendapatkan diskon pajak yang lebih besar. Nah, dalam hal ini tadi saya kembali mengatakan bahwa kenapa kita misalnya mewajibkan 30% saja, bukan 100%? Karena kita tahu bahwa pelaku usaha ini juga pasti membutuhkan falas untuk aktivitas ekonominya sehari-hari. Seperti misalnya dia membayar utang, lalu membayar tenaga kerja, membayar kontrak-kontrak yang sudah dia lakukan. Sehingga itu yang menjadi basis kenapa kita mengatakan yang wajib untuk diretensi itu hanya 30% dari nilai ekspor tersebut. Baik, diskon pajak ini bisa dinikmati untuk eksportir yang menaruh dananya di deposito khusus DHE di perbankan yang bisa diakui sebagai DPK, atau yang produk Bank Indonesia ini juga bisa mendapatkan insentif? Kalau untuk yang existing PP 123 itu memang masih hanya dalam bentuk deposito. Nah, akan tetapi ini dengan mekanisme tertentu bisa nanti dipastikan bahwa yang menempatkan dananya di deposito itu bisa juga pass through ke fasilitas time deposit falas di Bank Indonesia. Nah, sehingga ini mekanismenya sedang kita pastikan nanti, terutama juga termasuk kita juga mempertimbangkan, bukan hanya mempertimbangkan, sudah pasti bahwa di PP 36 ini kemarin kita memang menambah jenis instrumen yang boleh digunakan sebagai tempat menempatkan DHE SDA ini. Ini ada beberapa instrumen di LPEI, dan juga jenis instrumennya juga bertambah, tidak hanya deposito. Jadi kita juga sebenarnya saat ini sedang melakukan revisi untuk PP 123-nya untuk instrumen perpajakannya, sehingga tambahan instrumen yang ada di PP 36 ini nanti akan juga semuanya eligible untuk mendapatkan insentif perpajakannya. Per saat ini memang masih dalam bentuk deposito, tapi nanti bisa di pass through ke time deposit falas yang sudah ada di Bank Indonesia. Jadi saat ini sebenarnya sudah bisa jalan, tetapi nanti akan kita sempurnakan lagi supaya jenis-jenis instrumen baru yang mungkin sebenarnya belum terlalu banyak digunakan juga, itu akan juga bisa terakomodir di dalam revisi PP 123 yang sudah berlaku. Baik, mungkin boleh dibocorkan sendiri Pak Febrio, instrumen apa lagi yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Itu ada di PP-nya, nanti coba dilihat saja, saya nggak hafal semuanya, tapi itu ada instrumen untuk menempatkan dananya juga di LPEI, jadi bukan hanya di perbankan saja. Lalu di perbankan ada beberapa instrumen yang bisa nanti digunakan, mungkin dilihat aja nanti di PP-nya, saya nggak terlalu hafal semuanya. Baik, artinya untuk insentif fiskal yang untuk deposito khusus DHE di perbankan ini sebenarnya sudah bisa dinikmati per hari ini atau harus menunggu aturan turunan lainnya? Sudah, jadi saat ini sudah berlaku dan sudah bisa efektif dipergunakan. Terutama yang menarik adalah memang sebelum PP 36 ini juga berlaku, sudah ada
PBI yang mengatur tentang time deposit yang facility yang ada di Bank Indonesia. Sehingga sebenarnya ketika PPI ini berlaku, ini sudah langsung bisa sinergi dengan PBI yang sudah berlaku sebelumnya, di mana di sana diberikan tingkat pengembalian yang relatif kompetitif secara internasional oleh Bank Indonesia ketika pemilik devisa ini menempatkan dananya secara sukarela di time deposit yang ditawarkan oleh Bank Indonesia. Nah, saat ini kita sebenarnya saling sinergi antara apa yang sudah dilakukan dengan Bank Indonesia dengan apa yang kita wajibkan di dalam PP 36 ini, plus kita juga memastikan bahwa lagi-lagi mekanisme pasar berjalan dengan baik, pemerintah siap untuk memberikan insentif perpajakannya untuk membuat ini semakin menarik sehingga mendorong kepastian hukum juga bagi pelaku. Mungkin bisa saya share sedikit untuk tarif PPh yang sudah existing di PP 123 yang sebenarnya sudah berlaku, itu kalau dia menaruhnya di deposito biasa, non DHE, itu tarif normalnya adalah 20% terhadap bunga. Tetapi kalau dia menempatkannya di deposito DHE dolar, tarif pajaknya hanya 10%. Kalau dia menempatkan di 3 bulan, yang sebenarnya adalah wajib retensi ini, maka pajaknya menjadi hanya 7,5%. Kalau kemudian ditempatkan di 6 bulan, tarif pajaknya untuk DHE dolar ini 2,5%. Kalau lebih dari 6 bulan, tarif pajak untuk bunga deposito DHE dolar ini menjadi 0%. Kalau ditempatkan di deposito DHE rupiah, ini sedikit lebih banyak lagi insentifnya. Kenapa? Karena kita memang senang kalau kemudian dikonversikan ke rupiah. Untuk yang 1 bulan itu tarif pajaknya menjadi 7,5%. Untuk yang 3 bulan itu 5%. Dan kalau dia taruh di 6 bulan itu pajaknya langsung 0%. Nah, inilah yang kita harapkan akan membantu menciptakan mekanisme pasar yang semakin bersaing bagi pemilik devisa hasil ekspor ini.